Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan izinkan atau beri kesempatan lagi untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia. Bersyukur bersama dengan kita ada Bapak Peter ya. Shalom Pak Peter, ada di luar negeri ya. Juga Pastor Kistus dari Malaysia. Shalom. Tuhan memberkati. Dan ada Ibu Mindoli Simangunsong bersama Pak Kiki ya di Makassar. Ada Ibu Magang ya, kita ada di Bali. Kita bersyukur ada Ibu Yuliana, Ibu Mayun ya. Kita bersyukur pada saat ini Ibu Moni juga mengikuti. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita bersyukur mau mendengarkan firman Tuhan. Opa Owen bersyukur bisa mengikuti Oma ya. Kita menikmati persekutuan yang indah ya di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Hosea. Ya, kitab Hosea. Ya, inti daripada keseluruhan kitab ini sama ya. Kalau kita lihat bagaimana umat itu meninggalkan Tuhan. Nah, dengan kata bersundal ya, bersundal atau justru mereka menyembah Baal dan di situ mendukakan hati Tuhan. Tetapi Tuhan ya mengasihi umat ini, Tuhan mendisiplin, kemudian Tuhan mau supaya umat ini kembali kepadanya ya. Dia tetap menginginkan, merindukan bahwa umat pilihan ini kembali datang kepada Tuhan. Nah, kita akan membaca firman Tuhan pasal 12 ini. Demikian firman Tuhan. Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Nah, kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan dari kitab Yeremia berkata begini, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Allah atau kekuatan Tuhan. Nah, rupanya ya Efraim ya mereka mengandalkan kekuatan manusia, mereka mengandalkan Asyur dan Mesir. Ya, itu sebabnya Tuhan menghukum mereka. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan setiap orang yang telah jauh daripada Dia, yang telah meninggalkan Dia, yang telah membelakangi Dia, yang diinginkan oleh Tuhan adalah supaya orang-orang ini berbalik datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan atau bertobat. Ya, bertobat. Engkau harus berbalik kepada Allahmu. Ya, berbalik kepada Allah. Kalau tadinya ya umat ini meninggalkan Tuhan, lebih mengandalkan Asyur dan Mesir, Tuhan mau supaya mereka tidak lagi mengandalkan Asyur dan Mesir, tetapi mengandalkan Tuhan. Datanglah kepada Allah, sujudlah menyembah, memuji, memuliakan Dia, berdoalah. Sekiranya umat dalam pergumulan, sekiranya umat dalam menghadapi persoalan, permasalahan atau
Mereka merindukan supaya mereka diberkati dengan berlimpah-limpah, maka mereka harus datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan. Itu juga yang harus terjadi dalam hidup kita saat ini. Tidak hanya untuk Efraim, tidak hanya untuk Yehuda, tetapi untuk umat Tuhan. Ya, saat ini Tuhan mau kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia, berbalik kepada Allah. Mengapa ini penting? Fakta menunjukkan ada orang-orang yang telah menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus, ternyata tidak mengandalkan Kristus dalam hidupnya. Kita lihat orang-orang Kristen, ya, ketika punya masalah apa yang dilakukan? Adakah dia sungguh-sungguh beriman? Adakah dia sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan? Adakah dia sungguh-sungguh berharap kepada Allah? Fakta menunjukkan tidak. Mengapa saya katakan demikian? Ya, bukan satu rahasia lagi. Ya, terjadi umat Tuhan masuk dalam sinkritisme. Ya, satu sisi menyembah Allah, sisi lain menyembah yang lain. Ya, juga masuk kepada apa? Paganis. Ya, mengandalkan kekuatan-kekuatan lain juga. Perdukunan juga. Ya, ini sesuatu yang menyedihkan hati Allah. Saya pernah terlibat di dalamnya. Ya, dari kecil sudah Kristen. Dan mungkin teman-teman masih banyak sekarang yang masih hidup seperti itu. Masih ke gereja. Tetapi di luar sana tetap melakukan perbuatan yang melanggar firman Allah. Ada orang yang masih pegang-pegang jimat. Ada orang yang masih mencari guru-guru kekuatan fisik, ya. Ada orang yang masih suka bertapa, mencari ilmu kekebalan, ya, ilmu untuk kaya, pesugihan. Ya, ini menyedihkan hati Tuhan. Ya, tetapi dia adalah orang Kristen. Nah, ini masalahnya. Dia katanya pengikut Kristus, tapi hari-hari mereka jalankan tidak mengandalkan Tuhan. Ya, justru mengandalkan kekuatan-kekuatan lain. Ini sesuatu yang menyedihkan hati Tuhan. Dan untuk itu Tuhan mau berkata begini, berbaliklah, datanglah kepadaku, kata Tuhan, berbaliklah kepada Allahmu. Jika kita menemukan diri kita sedang berjalan dan meninggalkan Allah, kita harus bertobat, kita harus berhenti untuk terus melangkah langkah yang sesat itu dan putar haluan, berbalik dan datang kepada Tuhan. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, masih dalam ayat 6 tuh, peliharalah kasih setia dan hukum. Peliharalah kasih setia dan hukum. Jadi kita harus setia mengikut Tuhan, setia mengikuti perintah-perintahnya, hukum-hukumnya kita lakukan. Nah, bangsa Israel, ya, kesalahan mereka adalah ini, seringkali melanggar hukum. Ada perjanjian, ya, perjanjian antara umat dengan Allah. Allah berkata kalau kalian mengikuti perjanjian, maka Tuhan akan memberkati kalian. Tapi kalau kalian tidak mengikuti perjanjian itu, ya kalian tidak akan diberkati. Dan faktanya menunjukkan seringkali mereka melanggar perjanjian itu, melanggar hukum. Apa akibatnya? Celaka. Kira-kira gambarannya sederhana, ya. Kita kalau berlalu lintas, kita tahu sebenarnya aturan. Ya, kalau naik sepeda motor ya pakai helm. Sebenarnya untuk apa? Untuk keselamatan kita. Ya, ada orang yang terjatuh karena dia pakai helm, kepala terbentur ke jalan raya, ke aspal, itu tidak masalah karena ada helmnya. Nah, rupanya masih bisa dirawat atau ya cederanya ringan. Tapi ada orang yang nggak pakai helm, dia terjatuh, kena aspal, kena jalan raya, itu lah berdarah dan akhirnya fatal. Nah, jadi yang melanggar itu, melanggar aturan, melanggar hukum itu lebih mengalami penderitaan yang luar biasa. Kita ketika naik kendaraan, ya lampu merah harusnya berhenti, kita masih ngebut.
lewati. Akhirnya tabrakan. Dan apa yang terjadi? Selesai. Ya, kemarin saya lihat di YouTube seorang ibu melanggar itu rambu-rambu, ada kereta api, kemudian sudah ditutup. Nah, dia ngotot gitu loh, dia lewat, tahu-tahu palangnya itu tersangkut dengan bawaannya. Dia bawa ada di belakang semacam ransel begitu, nyangkut, akhirnya terbalik, terjungkel. Ya, kasihan sekali. Dan kereta api segera datang. Wah, untung buru-buru orang langsung tolong dia. Nah, kadang-kadang kita yang membawa diri kita untuk celaka. Kok bisa begitu? Iya, ketika kita tidak memelihara kasih setia kita kepada Tuhan, ketika kita tidak memelihara hukum-hukum itu, ketika kita coba-coba langgar, itu namanya kita cari gara-gara, cari masalah. Ya, cari celaka namanya itu. Dan itu yang terjadi bukan? Nah, inilah manusia kita ini. Nah, Tuhan katakan apa? Pelihara kasih setia dan hukum. Kalau kita ikutin hukum Tuhan, pasti kita akan diberkati Tuhan. Pasti kita akan mengalami kebahagiaan. Bukan berarti nggak ada masalah. Bukan berarti nggak ada tantangan. Tantangan masalah ya kita hadapi. Selagi hidup itu ada, kita akan alami. Tapi ada kekuatan yang daripada Tuhan untuk kita hadapi. Bahkan ada jalan keluar daripada Tuhan kalau kita mengikuti hukum. Misalnya begini, ada orang dalam hidupnya ingin terkenal, ingin kaya raya, ingin semuanya lah, katakan begitu. Dia berbagai usaha dia lakukan, dan ironisnya tidak melibatkan Allah di dalamnya, tinggalkan Tuhan. Padahal Tuhan bilang apa? Firman-Nya bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu ya apa saja yang memang secara kebutuhan, keperluan kita di bumi ini ya Tuhan akan tambahkan. Itu memang berbicara secara berkat ya jasmani. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita penuhi kebutuhan kita secara rohani, kebutuhan jasmani pun Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi kita harus setia. Setialah mengikuti Tuhan, setialah mengikuti hukum-hukum itu. Ya, berarti kita harus cinta firman, cinta akan kebenaran. Tiap-tiap hari, jangan kita lepaskan diri kita tanpa menikmati firman. Bukankah firman Tuhan katakan, manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, kalau secara jasmani saja kita tidak makan satu hari, wah rasanya tersiksa, lapar banget gitu ya, nggak nyaman. Ya, mestinya begitu juga ketika satu hari kita nggak makan firman, rasanya dan nggak beres, rasanya gelisah. Ini apa yang kurang? Oh, ternyata saya belum menikmati firman Tuhan hari ini ya, gitu ya. Jadi kita harus ya secara jasmani, secara rohani, ini namanya seimbang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Nantikanlah Allahmu senantiasa. Jadi kita hanya berharap kepada Tuhan, yakin akan pertolongan Tuhan. Nantikanlah, artinya kita mau Tuhan yang mengerjakannya bagi kita. Berarti segala sesuatu yang kita kerjakan harus sesuai dengan caranya Tuhan. Jadi kalau kita misalnya kita ini membutuhkan sesuatu, wah saya butuh uang ini, kepepet ini, tapi nggak ada orang yang bisa bantu saya. Oh, itu ada barang orang itu tertinggal itu, ya ada tas tinggal itu, udah kemungkinan besar ada banyak uang, udah rampok saja, ambil saja. Wah, ini bukan cara Tuhan. Itu namanya bukan menantikan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita terlalu terburu-buru mengambil satu kesimpulan. Satu contoh ya, ini luar biasa ya. Kalau kita lihat perjalanan hidup Bapak orang beriman, Bapak Abraham, dia kan harus menantikan Tuhan. Karena janji Tuhan bahwa dari Abraham bersama dengan Sarah istrinya, ya akan melahirkan anak berkat, anak yang dijanjikan itu. Tetapi karena cukup lama, sangat lama,
Ya, dan hampir boleh dikatakan secara manusia ya tidak ada lagi harapan. Nah, di situ sempat gagal kalau kita lihat. Nah, akhirnya kan ada ide dari Ibu Sarah. Bukan Ibu Sarah lagi kan. Nenek Sarah karena udah tua waktu itu ya. Ya, Nenek Sarah berbicara kepada kakek Abraham. Ya, kakek, di situ ada Hagar, pembantu kita yang masih muda. Artinya bagi kakek Sarah bahwa Hagar pasti bisa melahirkan, masih muda. Ya, masih masuk akal lah begitu loh. Mungkin ini cara Tuhan. Ya, perhatikan, mungkin ini cara Tuhan. Dan ide itu disambut baik oleh ya kakek Abraham. Dan apa yang terjadi? Ya, memang lahir anak Ismail. Tetapi ini menjadi problem ya bagi Abraham dan Sarah. Kemudian ketika mereka tetap menanti, ya ini sempat gagal. Dalam masa penantian memang tidak mudah Bapak Ibu. Di situ kadang-kadang kita mulai, ini benar nggak? Jangan-jangan ada cara lain. Mungkin cara ini, hati-hati. Kita harus tahu persis ini dari Tuhan atau tidak. Kalau menantikan Tuhan berarti harus caranya Tuhan. Ketika tetap berharap. Nah, yang menarik memang walaupun Abraham pernah gagal, tetapi imannya luar biasa juga ya. Ya, kalau kita lihat firman Tuhan berkata, tidak ada lagi dasar untuk berharap. Ya, Abraham tidak ada lagi dasar berharap, tetapi berharap juga dia. Justru ketika tidak ada lagi dasar berharap, di situ dia semakin beriman. Artinya dia tidak mengandalkan kekuatannya lagi, tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan sekitarnya. Bagaimana Nenek Sarah akan bisa melahirkan? Nggak mungkin. Bahkan firman Tuhan katakan nenek sudah mati haid ya. Sudah tidak akan mungkin lagi. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dan Tuhan memberkati ya Abraham bersama istrinya Sarah dan lahirlah Ishak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nantikan Tuhan. Dan kita harus jujur berkata, seringkali kita gagal menantikan Allah. Nantikanlah Allahmu senantiasa. Sabar gitu ya. Tuhan, apakah ini? Saya melihat ada keluarga-keluarga rumah tangga ya, yang dalam perjalanan rumah tangganya ya seringkali cekcok, seringkali bermasalah. Nah, setelah selidik punya selidik, rupanya ya ada masalah sebelumnya. Ya, ada ketidaksabaran menantikan Tuhan. Ya, ada keputusan yang terlalu terburu-buru yang dilakukan oleh mereka. Kadang-kadang mereka tidak mau mendengar nasihat orang tua. Ya, mereka merasa ini keputusan kami. Ya, padahal ada sesuatu yang harus dibereskan sebelumnya. Tapi melangkah saja, akhirnya dalam masa kehidupan mereka terjadilah ya kehilangan keharmonisan. Tetapi bisa dipulihkan, masih bisa. Nah, untuk itu berbaliklah kepada Tuhan. Sekarang misalnya dalam keluarga rumah tangga ini waduh kacau banget ya, karena ada kesalahan sebelumnya. Nah, diperbaiki dengan cara apa? Datang kepada Tuhan, kembalilah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita melihat bagaimana hati Tuhan kepada umat. Sekalipun umat itu membelakangi dia, tetapi Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak melepaskan. Tuhan mau supaya umat yang telah meninggalkan dia berbalik kepadanya, bertobat. Dan yang kedua, tetap ya mengasihi Tuhan Allah, mengasihi dan mencintai hukum-hukum itu. Taatlah kepada peraturan-peraturan Tuhan, dengar suara Tuhan, lakukan firman. Dan yang ketiga, nantikan Tuhan, biarkan Tuhan yang bekerja. Ya, nantikan Tuhan berkarya. Ya, ini ada pujian itu ya. Nantikanlah Tuhan berkarya, indah pada waktunya.